Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat anugerahnya bagi kita. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, kita melihat saudara-saudara hari ini bagaimana bentuk penyembahan, bentuk ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, penyembahan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pertama-tama saudara-saudara tidak terpatok kepada satu tempat. Tidak terpatok kepada satu tempat. Yang kedua, kita melihat saudara-saudara bahwa penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan disebutkan adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara-saudara, penyembahan itu bukan sekedar tata kata atau tata musik, saudara. Bukan. Apalagi seringkali di beberapa gereja, saudara-saudara, kita mendengarkan sebuah tata kata, dan bagi saya itu sesuatu yang tidak tepat, kurang tepat. Ketika lagu cepat itu, lagu yang bersemangat itu disebut dengan lagu pujian, memuji Tuhan. Lalu lagu yang slow, yang pelan itu mendengarkan firman Tuhan disebut lagu penyembahan. Sebut, mari sama-sama waktunya menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Seharusnya dalam ibadah dari sejak awal bahkan sampai penamatan doa berkat itu sebuah penyembahan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sekali lagi bukan sekedar tata kata atau tata musik. Jangan sampai kita sekali lagi terjebak dengan apa yang sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu. Di akhir zaman Nabi Yesaya berkata, menubuatkan, Yesaya pasal yang ke-24 ayat 14. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Saudara-saudara, kata-kata pujian kepada Tuhan bukan tidak perlu. Kitab Ibrani berkata, biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bukan tidak perlu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana sikap hati kita. Sekali lagi, dalam satu ibadah bersama, tetap kita melakukan ibadah penyembahan secara pribadi yang dilihat oleh Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius dan juga di dalam kitab Nabi Yesaya juga, saudara-saudara, diambil oleh Yesus dari kitab Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13, dan ini juga diulangi oleh Yesus dalam Injil Matius dan Injil Markus, disebutkan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudara, orang Israel ditegur oleh Tuhan, menyembah, ibadah, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya menjauh dari Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kita menyembah, beribadah, tetap mengacu kepada ajaran firman Tuhan, persekutuan. Dari awal gereja Tuhan menerapkan ibadah itu dalam bentuk persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tetapi dalam persekutuan itu juga tetap pribadi lepas pribadi, kita diminta oleh Tuhan menyembah dari dalam hati kita, yang keluar dari cara hidup kita, dari gaya hidup kita. Jangan sampai menyembah, tapi firman Tuhan berkata, penggarong tetap menggarong. Penyembahan yang sejati, yang diminta oleh Tuhan ialah pertobatan. Saudara. Pertobatan. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah bentuk penyembahan yang tertinggi yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sekali lagi, bukan soal tata kata atau tata musik, tetapi tata kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.